Nggak mau dikhianati berulang, jadi sekarang mah bestianya cukup sama anak dan pas suami aja. Halo guys, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngomong-ngomong besti, kalian punya nggak sih besti yang deket banget? Sedikit cerita, Teh Iska juga dulu pernah punya besti yang benar-benar deket banget. Benar-benar semuanya tuh harus serba tahu, serba cerita. Apa yang terjadi di keluarga Teh Iska, apa yang terjadi di keluarga dia, semuanya kita harus tahu. Dari segi ekonomi, pasangan, anak-anak, dan kerjaan. Berjalan lumayan lama dan pada akhirnya nggak tahu kenapa juga dan gak tahu juga sebabnya apa tiba-tiba kita tuh terpisah karena mungkin ada orang ketiga yang masuk. Jadi yang tadinya kita semuanya serba adem-adem aja pada akhirnya adalah satu hal yang bikin kita renggang. Terus kebetulan juga Teh Iska tuh sempat pindah tempat tinggal ke Tangerang, jadi pertemanan kita tuh semakin jauh. Lewat komunikasi juga enggak, jadi akhirnya Teh Iska tuh udah terbiasa nggak punya lagi yang namanya best. Udah terbiasa nggak curhat, terbiasa juga nggak kesana kemari. Karena kan biasanya kalau punya bestie setiap ketemu curhat, kadang-kadang suka nongkrong kesana kemari dan itu tuh kayaknya cuman ngabisin uang aja deh. Bukan hanya ngabisin uang, kadang-kadang harus ngorbanin anak juga. Karena kalau pergi kayak gitu tuh anak-anak harus ditinggal di rumah dan gak keurus, gak kekontrol. Tapi gak apa-apa, semua itu Teh Iska jadikan pelajaran. Bisa keluar dari zona nyaman, bisa lebih fokus ngurus anak-anak dan keperluan rumah. Lanjut cerita lagi yuk sambil temenin Teh Iska sekalian lipat baju. Ini jemuran yang kemarin, alhamdulillah jemurannya udah kering semua. Jadi hari ini tuh udah bisa Teh Iska lipat. Karena kemarin udah setengah kering, terus cuaca hari ini tuh cerah banget. Jadi untuk jemurannya udah kering semua. Sampai sejauh ini kira-kira kalian punya juga nggak sih bestie yang kemana-mana harus bareng, kemana-mana harus curhat, dan apa-apa tuh harus tahu, bahkan sampai ke urusan utang piutang. Terus dulu tuh Teh Iska sempat mikir kayaknya kalau nggak punya bestie nggak gaul deh. Aduh, kenapa sih kok ada kepikiran sampai kayak gitu ya? Bahkan kayaknya nggak asik aja gitu, kayak hidup tuh ngerasa kesepian. Dan kalian harus tahu sekarang tuh Teh Iska udah menghindari yang namanya bestie-bestian atau teman-temanan dekat. Berteman boleh, tapi cuman sewajarnya aja, seperlunya aja, nggak usah sampai mendalam. Selain udah terbiasa nggak punya bestie, ada ibu kandung Teh Iska juga yang melarang keras kalau Teh Iska tuh nggak boleh punya yang namanya bestie. Sekarang mah bestinya cukup anak-anak di rumah dan pas suami aja ya, walaupun kalau kita curhat sama pas suami nggak tahu didengar ataupun enggak, yang penting mah dia udah ngejawab curhatan kita, walaupun jawabannya tuh cuman iya, oh, masa? Oh gitu.